Waktu saya SD, saya juga main drama, saudara-saudara. Karir saya dalam main drama Natal paling puncak adalah menjadi salah seorang pemilik hotel di Bethlehem. Ini kemajuan. Biasanya saya itu selalu menjadi gembala. Aneh kalau saya perhatikan di sekolah minggu saya kelahiran Jepara. Di gereja saya di Jepara itu ada penempatan peran drama Natal tergantung kekayaan orang tuamu. Kalau saya amati, dan saya sudah pernah mengatakan ini kepada guru-guru sekolah minggu saya yang kebanyakan jadi majelis sekarang, dan mereka tidak menolak loh, mereka tertawa malu. Karena betul, yang jadi gembala itu kere kabeh. Saya termasuk orang kere. Lumayan saudara-saudara, saya beberapa kali jadi domba. Dengan tugas mbek gitu. Jadi karir menjadi pemilik penginapan itu my highest role, ya, peran tertinggi yang pernah saya dapatkan. Itu pun cuma ngomong tidak ada tempat. Ngono tok, bar. Saya itu bercita-cita menjadi Yusuf. Ingin saya. Tapi sampai besar seperti sekarang ini, saya tidak pernah main sebagai Yusuf. Yusufnya pasti orang kaya, heran saya. Kenapa saya pengen jadi Yusuf? Karena Marianya pasti cantik. Saya masih ingat teman saya yang menjadi Maria itu bolak-balik bergantian di antara Susi Arianti, saya sebut nama berani supaya Anda kalau siapa tahu kenal, dia tukang riasnya Bu Ani Yudhoyono. Sangat jago make up. Kedua itu Kristinawati, masih ada di Jepara dan masih manis saya kira. Dan yang ketiga Esther Oktariana, juga masih ada di Jepara. Itu terus. Nah, jadi Yusuf itu kan kesempatan gandeng loh, saudara. Publicly, openly gitu. Itu yang saya inginkan, tapi tak seorang pun guru sekolah minggu menganggap saya pantas menjadi Yusuf. Kowe kere dadi gembala atau kambinge gitu kira-kira. Yang jadi Herodes selalulah teman saya yang anaknya juragan beras. Sampai sekarang dia masih juragan beras. Cik Yanti namanya di Jepara itu juragan beras. Anaknya namanya Stefanus Gondo Saputro. Lemu ipel-ipel. Herodesnya itu tidak pernah ganti, dia terus. Nah, saudara-saudara, Anda tahu kenapa begitu? Aneh kan? Tidak ada yang menyuruh loh itu, tapi guru sekolah minggu itu kok begitu ya? Dianggapnya kalau miskin ora pantes dadi Herodes. Saya protes itu, tapi tidak berani. Masa Herodes ceking, tidak cocok. Herodes kan mestinya lemu ketok sugih, begitu kan. Jadi saudara saya Stefanus itu tiap tahun tampil di peran yang sama. Saudara-saudara, saya bisa paham itu. Saya memprotes tapi bisa mengerti. Karena cara berpikir orang begitu. Tokoh-tokoh Natal yang kira-kira tidak terlalu elitis diperankan oleh orang yang dalam hidup real juga tidak elitis gitu kira-kira. Apa tidak marah mami-mami yang kaya itu kalau anaknya jadi kambing-kambing, saya Yusufnya? Persoalan besar itu untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, dalam bacaan kita sebetulnya ada dimensi itu. Kita yang membacanya kurang PK. Kita terlalu melihat drama Natal sebagai kodifikasi cerita yang sudah jadi. Sebetulnya ini cerita yang penuh dengan daya dobrak. Coba Anda lihat di situ. Beberapa tokoh itu tak bernama. Sebelum para gembala yang jelas tak bernama. Anda lihat Maria dan Yusuf ditolak karena tidak ada tempat di penginapan. Apa alasannya? Penuh. Nah, ini ada dua kemungkinan. Apakah betul fully book
tempatnya penuh, atau begini, kamu datang dari Galilea, second class area, second class people, we have rooms but not available for you. Bisa jadi kan? Karena mereka bukan orang elit. Galilea, saudara-saudara, Nazaret ada di sana, itu second class. Kira-kira begini, kalau Anda bertemu orang Jogja, lalu bertemunya di Jakarta, Anda orang mana? Saya orang Jogja. Jogjanya mana? Lalu dia jawab, Pojok Benteng. Itu elit loh. Wijilan, itu pusat keraton. Coba, Jogjanya mana? Wates. Lain. Anda orang Semarang, rumahnya di mana? Daerah yang elit apa ya? Mungkin Puri, Anjasmoro mungkin ya. Oh, Candi. Nah, ayah saya itu orang Semarang, rumahnya Kampung Krese. Itu dulu Kampung Gali. Dulu. Sebelah rumah mak itu lokalisasi. Saya kalau malam kalau main ke Semarang itu mendengar suara-suara sorgawi. Coba bayangkan, koh rumahnya mana? Oh, Candi. Langkohnya mana? Krese. Anda bisa rasakan. Ini begitu. Jadi apakah memang hotelnya penuh? Bisa jadi. Atau memang ada tempat tapi tidak untuk kamu? Mungkin. Yang pasti tidak ada tempat bagi mereka pada akhirnya. Dan lalu mereka di kandang. Nah, ini juga menarik. Ceritanya kok bisa di kandang itu juga tidak dijelaskan. Apakah itu satu-satunya tempat yang ada? Ataukah ada orang berbaik hati tidak tega melihat Bu Maria yang hamil besar, mungkin bahasa Jawanya deyek-deyek. Anda tahu deyek-deyek ya? Sampai tadi loh jalannya hampir betul tadi itu ya, deyek-deyek begitu. Lalu okelah ditolong. Kita tidak tahu persis. Cerita itu tidak ada di Alkitab. Kita juga tidak tahu apakah ada pemilik penginapan yang berbaik hati lalu menyediakan satu ruangan khusus di belakang yang ternyata adalah kandang. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah ada bidannya. Pak Andar Ismail, Pendeta GKI Samanhudi, pengarang seri Selamat, tidak tega bayangin tidak ada bidan. Anda baca tulisan Pak Andar soal Natal, dia membayangkan ada bidan. Dia membayangkan. Malah ada juga teori sangat mungkin ada ibunya. Ibunya Maria namanya Hana, gitu. Tapi di Alkitab tidak ada cerita itu. Cuman orang lalu mencoba membayangkan apakah ya betul bahwa begitu menderita atau nasibnya Maria dan Yusuf. Bayangkan mereka berjalan puluhan kilometer dari Nazaret ke Bethlehem karena sensus. Berjalan, saya tidak tahu persis apakah waktu itu berjalan sambil naik keledai, berjalan lagi dan tahu. Tapi usia kandungannya sudah lanjut. Sehingga ketika tiba di Bethlehem, tibalah saatnya untuk bersalin. Ada dua kemungkinan, pas 9 bulan 10 hari, atau gara-gara perjalanan jauh, terus membrojol gitu loh. Kita tidak tahu, yang kita tahu ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah saatnya bagi Maria. Nah kemudian Anda tahu mereka mendapat tempat di kandang untuk melahirkan Yesus. Banyak tokoh yang mungkin ada tapi tidak tercatat di sini. Kita hanya bisa menduga. Tokoh itu mungkin pemilik penginapan yang baik hati, mungkin kita tidak tahu, mungkin bidan kita tidak tahu. Yang pasti diceritakannya cepat saja bahwa Maria tak mendapatkan tempat, lalu dia melahirkan putranya di kandang. Tokoh kedua muncul tanpa nama. Kalau Maria, Yusuf ada namanya. Tokoh ini tak bernama, hanya disebut gembala-gembala. Dalam bahasa Yunani, gembala itu poimen. Kalau banyak poimenoi. Jadi gembala-gembala upahan. Mereka bukan pemilik domba, mereka upahan. Menurut James R. Martinger, seorang exegete Perjanjian Baru, konotasi tentang pekerjaan gembala upahan itu buruk. Mereka bukan hanya pastilah miskin karena pekerjaannya mengembalakan dombanya orang lain. Menurut James R. Martinger, sangat banyak kasus gembala-gembala ini dikenal sebagai tukang curi. Mungkin karena saking miskinnya.
Kita tidak mau mengatakan bahwa gembala-gembala di Efrata pencuri, bukan. Saya hanya mau mengatakan bahwa konotasi umum orang tentang gembala itu tidak positif sebetulnya. Nah, jadi kisah Natal itu adalah kisah kejutan. Dia sungsang, upside down. Apa yang tinggi ternyata rendah, apa yang rendah ternyata tinggi. Saudara-saudara, ingat Galilea adalah second class area di mana Maria dan Yusuf berasal. Gembala adalah even maybe third or fourth class, lowest class in the society. Tingkat rendah sekali. Saudara-saudara, kita itu berrelasi dengan orang bukan hanya dari lokasinya, tapi pekerjaannya. Pekerjaannya, lulusan mana, itu membuat impresi tersentuh. Coba Anda kenalan dengan orang, lalu tanya pekerjaannya apa. Dia menjawab, saya direktur. Lain toh langsung. Anda pekerjaannya apa, lalu disebut pekerjaan yang menurut kita biasa-biasa saja. Lain. Orang itu membedakan. Tidak boleh kan, tetapi itu kenyataan fakta sosial. Lulusan dari mana? SMA-nya mana? Oh, Loyola. Lain toh. Kalau Jogja itu De Brito, terkenal sekali. S1-nya Fakultas Teologi, ya wow. Dari mana? Lalu disebut sekolah yang mentereng. S2, S3-nya dari mana? Dari luar negeri. Disebut sekolah yang mentereng. Itu lain loh. Mau ngundang ceramah dia, Anda hanya bayar 1 jam 500.000, mikir Anda. Ini orang lulusan Jerman, Heidelberg misalnya begitu, mosok kita kasih segitu. Aneh, padahal kalau orang lain juga ada kasih segitu, tenang-tenang aja. Orang itu berbeda sekali satu sama lain tergantung asumsinya. Bahkan bau juga begitu. Bau. Sebelah Anda baunya wangi, parfum body shop minimum. Wanginya itu lain toh. Orangnya belum datang, wanginya kena. Orangnya lewat, wanginya tertinggal. Coba, wanginya Anda itu minyak nyong-nyong gitu. Itu beda loh. Langsung Anda dalam hati, gak level gua gitu. Lebih parah lagi, Remason. Nah, itu kacau lagi. Sebelahnya body shop, ya. Merek-merek terkenal. Yang satu minyak kayu putih, tambah Remason. Popingan sisan. Wah, bayangkan saudara. Anda tidak akan mencegah dia, jangan duduk sebelah saya. Tidak bisa dia jemaat GKI Peterongan juga. Tapi Anda sebel bukan? Coba sebelah Anda tuh wangi, ya toh. Harum gitu loh. Anda ingin menghirup lama-lama. Manusia itu begitu. Termasuk guru-guru sekolah mingguku tadi itu. Padahal cerita Natal jelas membongkar habis asumsi sosial semacam itu. Para gembala tak bernama, mereka mendapatkan tampilan kor paduan suara surgawi. Begitu indah mestinya kita bayangkan. Dan kepada mereka ada berita penting sekali. Rumusan teologisnya adalah hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar ini adalah untuk seluruh bangsa. Coba lihat, kesukaannya untuk seluruh bangsa. Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Tetapi penerima berita pertama adalah poimen, para gembala. Ini kan resiko besar loh saudara. Sekali lagi, asumsi tentang mereka selain miskin tidak terlalu positif loh. Saudara-saudara, kita kadang-kadang juga malu dengan diri sendiri, menempatkan diri sendiri kadang-kadang ya. Kalau kita berasal dari status sosial yang kurang tinggi, itu kita sendiri bahkan menjudge diri sendiri. Saya bisa memberi contoh begini. Nama misalnya. Manusia zaman sekarang itu kalau punya nama, itu keren-keren. Anak zaman sekarang. Zaman dulu itu enggak. Zaman dulu itu simple. Kalau zaman sekarang itu elit ya namanya.
Saya beri contoh lah supaya tidak ngerasani orang. Waktu kami masih pacaran, saya dan istri saya, kami berbeda sinode, agak sulit bersatu. Biasanya cinta dipisahkan oleh sinode, itu biasa sekali di Duta Wacana. Jadi saya bilang ke dia, Jeng, istri saya dari GKJ, Jeng, jika Tuhan menghendaki kita menikah dan punya anak dan perempuan, mau enggak kita kasih nama ini? Suatu nama yang kami ambil ketika kami di toko buku Gramedia waktu itu. Dalam bahasa Sanskerta. Jadi betul kami bisa menikah setelah air mata. Panjang ceritanya. Hamillah dia, perempuan anaknya. Anak saya itu namanya panjang sekali. Anda tidak mungkin menirukan sekali dengar. Sulit sekali. Saya saja salah-salah pertama-tama. Namanya Anindya Sarati Valita Ratyawastu Listiabudi. Oh, anak zaman sekarang itu begitu. Kalau tidak ke India-Indiaan, ke barat-baratan. Lahir namanya Cristiano Ronaldo. Ya toh? Zaman dulu kan ora. Zaman dulu simple. Lahir itu delok pasaran. Pasaran itu kliwon, legi, paing, pon, dan wage. Lanang apa wedok? Nek lanang kasih manmin, wedok iem jumbar, wage lanang, wagiman. Simpel kan? Tapi bermakna loh itu. Bahwa ada siman simen kui hari wage. Wedok wagiem, waginem. Sederhana sekali tapi sangat mendasar. Paing lanang, paiman, paimen. Wedok painem, paijem. Gampang tak? Legi, legiman, legimen. Gampang tak? Tapi begitu dia lalu dewasa, bab Sidi kalau di GKI ya, boleh pilih nama Sidi. Dia pilih nama keren, Bartolomeus. Aslinya mohon maaf kalau ada yang namanya sama, Mong Paiman gitu. Tapi kan tidak enak saudara kepada saudara Paiman, gitu kan tidak enak. Bartolomeus P, loh. Disingkat Paiman nih, panggilan Berti. Ya lah. Yang waginem itu begitu Sidi namanya Maria Magdalena. Panggilannya dari waginem Mary. Anda tahu? Kita bahkan tidak tahan dengan asumsi sosial itu. Saudara-saudara, Natal menjungkir balikkan ini. Ingat baik-baik. Berita Natal adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa, sangat universal, generalis. Hari ini lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Untuk seluruh bangsa, berita dikabarkan kepada para poimenoi. Lalu Anda tahu ceritanya, mereka melihat ke Bethlehem dari Efrata, betul ternyata dia cerita kepada Maria, Yusuf dan semua orang yang ada di situ. Berarti kalimat itu ya, maka heranlah semua orang yang mendengar. Berarti bukan hanya Maria dan Yusuf kan? Betullah asumsi Pak Andar Ismail. Jangan-jangan ada bidannya, mungkin. Yang pasti kalau ada kalimat mereka yang mendengar berita itu heran, berarti bukan hanya 2 orang. Nah, lalu para gembala itu saudara-saudara kembali ke padang dan bersukacita. Beritanya tersebar kemudian sampai ke seluruh dunia. Itu sebab kita sekarang Natalan. Kita harus berterima kasih pada para gembala. Para gembala adalah penginjil pertama. Evangelis pertama dalam berita Natal adalah para gembala yang tak bernama. Anda tak tahu nama mereka. Tetapi gara-gara mereka, berita Natal tersebar
sampai ke zaman kita, sekian abad setelah peristiwa itu sendiri. Beritanya tetap sama, bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini pujian malaikat yang menandai kabar sukacita tadi. Jadi kabar sukacitanya adalah untuk seluruh bangsa, audiensnya jelas, kehadiran Yesus sebagai sebuah faktisitas kenyataan, lalu glorifikasinya, doksologinya, pemuliaannya adalah rumusan tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda perhatikan kalimat ini, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu berarti tidak semua. Menarik ini prinsipnya. Berita itu untuk semua bangsa. Yesus juru selamat dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, gloria in excelsis Deo. Damai sejahteranya hanya dialami oleh orang yang berkenan kepadanya. Jadi jika ada yang tidak berkenan kepadanya, maka damai sejahtera itu tidak jalan. Nah, apa kata berkenan itu, saudara-saudara? Berkenan itu eudokio dalam bahasa Yunani. Eudokio terjemahan paling sederhana adalah berkehendak baik. Eudokio itu beritikat baik. Jadi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada semua orang yang beritikat baik. Artinya, jika itikatmu tak baik, maka damai sejahtera itu bukan untukmu, tak akan Anda alami. Ini rumusan teologis, saudara. Sukacita itu untuk seluruh bangsa, ya, tetapi yang beritikat baik itulah yang mengalami damai yang mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti ada dimensi sambutan. Bukan sekedar pemberian, tetapi juga sambutan. Saya punya pengalaman di Jepara, di kota saya ketika masih SD, sekali lagi ya, banyak-banyak cerita SD kalau Natal. Pengalaman itu paling nancap di pikiran saya tentang perlunya menyambut. Kalau Anda pasif, tidak menyambut, maka damai sejahtera itu is not for you. Walaupun it is really for you, tetapi tidak efektif untukmu karena Anda tidak beritikat baik. Harus ada sambutan terhadap damai itu. Ceritanya adalah ketika karnaval. Anda yang seusia dengan saya pasti tahu bahwa kalau karnaval itu kita kumpul 1-2 jam sebelum tampil kan. Saya masih ingat guru-guru SD mengatakan kumpul jam 1 di alun-alun Jepara. Jepara itu panas loh, kayak Semarang. Kumpul jam 1. Anak-anak itu kan kumpul waktu itu kalau bawa minum itu es setrup, ya kan? Tidak ada aqua zaman itu. Anda bawa air putih itu terhina itu rasanya. Wes kere gawane baju putih. Jadi usahanya itu es setrup. Padahal kalau Anda minum es sirup di siang hari, Anda semakin haus. Sambil menunggu bupatinya tidak muncul-muncul. Dulu begitu, semoga sekarang tidak. Kami menunggu 1-2 jam semakin haus. Bekal minum haus, adanya es tungtung. Anda tahu es tungtung? Tung 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 itu. Yang kalau Anda makan semakin haus. Dan batuk. Sakarinya kebanyakan. Tapi itu satu-satunya opsi waktu itu. Jadi Anda bayangkan kami, begitu rupa kepanasan. Lalu guru berpesan, nanti mereka tidak punya istilah display waktu itu, tidak ada. Pokoknya main gitulah ya di depan Pak Bupati. Saya yang ingat hari itu saya pramuka. Jadi pokoknya tongkatnya dimainkan gitu ya. Lalu nanti ingat, kita akan berjalan lurus, jalan Kartini, belok kiri. Nah itu yang kami paling takuti. Bupati, Kabupaten Jepara, Anda lihat kalau tahu kota Jepara itu ada alun-alun, ada kabupaten, ada Tugu Pancasila, lurus itu jalan Kartini namanya. Lalu ada Tugu kecil, belok kiri. Itu kami paling takut di situ, karena itu adalah komunitas yang didominasi oleh
orang-orang non-Tionghoa. Saya ini kan Tionghoa nggak jelas, saya ini. Piye saya ini? Ya toh, saya lebih bisa berbahasa Jawa daripada bahasa Mandarin, kecuali Woa ini paling begitu aja. Saya menstudi teks Jawa serius sampai S3, studi saya tentang teks Ibrani dan teks Jawa, jadi saya tahu kultur Jawa lebih banyak daripada kultur Tionghoa. Nggak jelas lah saya ini, Cina ora jelas gini. Di daerah lurus belok itu komunitasnya pasti bukan komunitas Tionghoa dan tidak ada yang beragama Kristen. Dan waktu itu, sekarang saya kira tidak, banyak teman saya yang baik berasal dari sana. Setelah kami SMA, kami bersahabat sampai sekarang, grup WA juga baik sekali. Tapi dulu ini ngomong soal SD ya, itu daerah situ itu kami takut karena kalau lewat itu terjadi bullying. Sekarang namanya bullying, dulu ya tidak tahu namanya. Jadi kalau lewat itu selalu dibilang gini, Cino, nek mati di penteng. Itu tiap tahun, jadi kami hafal. Kalau lewat situ pasti akan digitukan. Jadi guru bilang, jangan keluar barisan. Ada talinya, jangan keluar barisan. Padahal kami kan bawa tulisan SD Masehi Jepara. Kristen loh, Cino. Kebanyakan. Lewat daerah situ. Betul kali itu. Teman-teman saya itu yo Cino kabeh. Si Engjiang, si Penghu, Hotut, Susi tadi itu. Oh, Susi sudah pindah SD keluarga, Esther masih. Hafal saya. Siapa lagi? Hehe. Nama Hehe itu gak ada kalau orang Tionghoa. Hehe gitu. Gan. Loh jenenge mau ngono. Ho. Ikut nama Cina kabeh kowe. Itu kami dipeseni. Pokoknya jangan bales, jangan keluar barisan. Dia apapun, diomongin apapun, tetap bertahan. Ya Bu, mulai. Lurus belok kiri, mulai. Kanan kiri orang kan nonton karnaval. Cino, Kristen. Nek mati di penteng, sipit, ngono barang. Kecuali saya belok ya, tapi yang lain tuh sipit. Takut loh, ini anak-anak SD, takut. Dan kelelahan setengah mati. Anda tahu kami menunggu 2 jam. Jam 1 bupati muncul jam 3. Es tungtung berapa kami habiskan? Bekal sirup juga sudah habis. Sudah lelah secara fisik, pressure datang secara psikologis. Dan agak teologis, karena ada mati di penteng, itu kan teologis. Jadi itu triple tekanannya. Haus, psikis, dan teologis. Dalam keadaan seperti itu, saya ingat betul di sebelah kanan saya itu, di tengah-tengah Cino itu, ada ibu-ibu tua, berkebaya, jaritnya coklat, kebayanya itu putih agak pudar abu-abu, mbah-mbah begitu ya, beruban. Di depannya itu ada meja, di atas meja itu ada kendi. Kendinya besar sekali, coklat ada hitamnya muter gitu. Jadi dan airnya itu keluar dari pori-pori, titik gitu. Anda bisa bayangkan. Rasanya. Saya mengambil keputusan nekat, aku nyebrang. Kalau tidak, kolab saya. Nggak asik toh, haus, Cino, mati di penteng, pingsan, gitu kan? Jelek sekali saudara, untuk kesaksian Kristiani. Saya nyebrang begitu, saya di belakang sendiri, ya barisan saya di belakang sendiri, Hotut, Engjiang, Penghu itu di depan. Saya nyebrang, lalu saya berhadapan dengan ibu itu, sebelahnya ya banyak orang, yo Cino gitu. Saya nekat tanya, Bu, boleh minta minum? Oh boleh, ini untuk kalian kok. Minta ya Bu? Iya. Lalu saya ingat, saya pegang kendi itu, dingin sekali. Saya angkat, lalu saya minum dengan cara ngelonggo. Anda harus tahu ada 2 jenis cara minum kendi. Pertama nyucup.
Nyucup itu langsung bibir Anda bertemu bibir kendi. Itu nyucup namanya. Itu level rendah. Jadi Anda kurang ahli dalam perkendian kalau masih nyucup. Nah, saya lumayan pintar, jadi saya pakai level 2 ngelonggo. Ada jarak di antara bibir dan bibir ya. Jadi kendi diangkat begitu, air memancar keluar, saudara-saudara. Masuk ke mulut. Oh, membual, melimpah-limpah begitu. Masuk ke sini, masuk ke dada, dingin, kena udul, ser, gitu. Ini sekali. Baju pramuka saya leteh, bahasa Jawanya leteh, penuh dengan air. Klok. Wah, enak. Airnya itu manis, ada unsur manisnya. Aneh sekali, seger dingin gitu. Lalu saya taruh, enak sekali. Terus saya tanya, berapa Bu? Wah, dasar Cino. Takon berapa? Perhitungan dong ya. Ya kan, cengli tau ya. Masa gak bayar gitu loh, ini pikirannya kan gitu. Dijawab, nggak usah bayar. Gratis untuk peserta karnaval. Masa Bu? Iya, nggak apa-apa. Saya tidak lupa itu. Terus saya lari mengejar rombongan. Rombongan saya kan sudah jalan, tapi jalan mereka tidak bisa jauh. Lah bagaimana jauh? Orang ngombe, es tungtung tadi itu yang letoy saya kejar. Mereka melihat saya dengan segan, basah kuyup. Engjang, Penghu, Markus tanya, loh, kok iso ngombe ndi? Kendi. Aku yo delok mau. Aku yo delok lah yo. Kok gak mbok cipok wedi aku. Bayar piro? Lho Cino neh toh. Bayar piro? Gratis saya bilang. Gratis. Kami melanjutkan perjalanan. Saya masih ingat saya paling segar hari itu. Aneh ya. Itu kendi untuk semua peserta. Apakah semua segar? Tidak. Anda harus datang kepada kendi itu. Anda harus minum airnya. Tidak bisa. Kendi itu untuk semua peserta, jelas itu for free. But you have to come. Anda harus datang and taste the water. Prinsipnya itu begitu. Damai itu untuk semua orang yang berkenan kepadanya. Diperlukan itikat baik sehingga kita mengalami peristiwa Natal sebagai pengalaman betulan bagi diri sendiri. Itulah berita yang dibawa oleh gembala. Sukacita itu untuk seluruh bangsa. Mengapa tidak semua orang mengalami? Bisa kemungkinan warta tak sampai ke mereka. Bisa kemungkinan orang mendengar berita itu, tetapi tidak terlibat di dalamnya. Saudara-saudara, Natal adalah panggilan untuk merespon sukacita besar. Panggilan untuk berani mengambil resiko hidup dalam keyakinan kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Itu berarti beritikat baik. Tidak cukup Anda punya konsep teologis yang benar tentang Kristus. Tidak cukup Anda punya maksud-maksud yang indah. Maksud itu harus dijalankan dalam bentuk hidup yang merespon cintanya. Orang semacam itu aneh bin ajaib. Walaupun mungkin hidupnya tidak selalu mudah, tetapi dalam air mata, bahkan darah, orang yang merespon cinta kasih Allah dengan serius mengalami damai sejahtera, sukacita yang tak terjelaskan. Karena damai dan sukacita itu bukan buatan orang. Rumusannya adalah, jangan lupa, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Allah memberikan di bumi untuk semua bangsa yang eudokia, yang berkehendak baik, yang merespon dengan baik. Jika kita mengingat ini, maka kita bisa meneladani gembala yang walaupun poimen menjadi pekabar-pekabar berita Natal. Tahukah Anda, malaikat artinya adalah utusan. Malak dalam bahasa Ibrani, utusan.
Anda mungkin membayangkan malaikat itu celestial being. Ya, itu benar. Tetapi semua orang yang diutus Allah itu malaikat. Dari segi bahasa ya. Bahwa ada malaikat dalam arti makhluk surgawi, ya. Tetapi ketika orang diutus Allah menghadirkan sesuatu pada orang lain, dia adalah utusan, bukan? Utusan itu bahasa Ibraninya malak. Lihat para gembala. Mereka sudah menjadi malaikat bagi kita, bukan? Tanpa kisah mereka, kita tidak akan mendapatkan cerita ini. Nama mereka tak kita kenal, tapi mereka membawa berita itu sampai ke zaman kita. Itu berarti gembala adalah malaikat. Itu berarti Anda yang mungkin bukan siapa-siapa, jika Anda berkehendak baik merespon damai Allah bagi orang lain, Anda adalah malaikat.